Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ulasan tentang halusinasi. Bagaimana sih halusinasi itu? Apa sih halusinasi itu? Nah, bagaimana nanti cara penata laksanaannya? Nah, di sini akan Bang Jai jelaskan ya. Tentu Bang Jai ingin teman-teman bisa tetap menonton sampai akhir dan klik subscribe ya, aktifkan loncengnya supaya bisa ikuti berita-berita terkait kesehatan jiwa dari Bang Jai. Dan tentu Bang Jai berharap jika ini ada manfaat bisa di-sharekan ke banyak teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini, khususnya perawat jiwa di seluruh Indonesia, baik yang bekerja di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Tentu sebelum menyampaikan ulasan tentang halusinasi, Bang Jai ingin mendoakan semoga semua yang menonton video ini bisa selalu diberi kesehatan baik fisik maupun jiwanya, serta diberikan rezeki yang lancar serta kesuksesan, dan selalu dimudahkan dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaannya. Nah, untuk bahasan beberapa subbahasan akan saya coba jelaskan. Yang pertama terkait dengan apa sih halusinasi itu ya. Jadi pengertian dari halusinasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi ya. Kemudian ya, yang kedua adalah bagaimana kita mengenali ya jenis-jenisnya halusinasi itu dan kapan saja halusinasi itu muncul ya. Jadi kalau kita tahu kejadiannya pada apa saja mayoritas ya, tentu kita juga tahu jenisnya. Nah, tentu juga akan Bang J jelaskan tentang rentang respon halusinasi ya. Bagaimana ketika dalam situasi adaptif, bagaimana maladaptif. Ya, tadi seperti saya jelaskan nanti juga akan kita bahas terkait dengan jenis-jenis halusinasi, bahwa ternyata tidak hanya halusinasi patologik saja, ada halusinasi yang sifatnya non patologis. Nah, ini lebih penting lagi, nanti saya akan bahas juga tentang fase halusinasi, di mana ini sangat dibutuhkan oleh perawat ketika hendak mengajarkan cara kontrol halusinasi. Kalau kita nggak tahu tentang fase halusinasi ini, biasanya sih penata laksanaan halusinasi yang dilakukan perawat tidak tepat. Pasien belum membutuhkan, masih sangat cemas, bahkan cemasnya cemas berat, bahkan panik, tapi orientasi kita masih berpikir diajarkan cara kontrol halusinasi. Nah, ketika kita sudah tahu bahasan-bahasan ini, harapan saya bahwa teman-teman benar-benar memahami tentang halusinasi, tentang apa kejadiannya, tentang rentang respon halusinasi dan fase halusinasi. Nah, kita sekarang akan bahas tentang pengertian halusinasi ya. Nah, apa sih halusinasi itu? Ya, tentu memang ada kaitannya dengan persepsi. Nah, di persepsi ini memang bagaimana seseorang mengartikan ya stimulus yang muncul atau yang didapat melalui panca indera. Jadi penginderaan tanpa adanya rangsangan eksternal. Jadi tidak ada sesuatu dari luar yang datang ke telinganya atau ke matanya atau ke hidungnya, tapi dia seperti menganggap ada ya, dan itu terjadi dalam kondisi sadar penuh. Dan bisa saja pasien itu mengalami halusinasi lebih dari satu ya, bisa saja mengalami 2-3 panca indera sekaligus. Itu yang membuat pasien itu seringkali menjadi sangat bingung sekali ya.
Dan tentu ini berkaitan dengan respon maladaptif akan adanya sesuatu yang terjadi di neurobiologinya atau di biokimia di otak. Jadi tidak terjadi begitu saja, memang ini respon maladaptif individu, respon yang tidak tepat individu ya akibat ada perubahan biokimia. Kemudian biasanya ini berkaitan dengan kepribadian juga. Orang yang mudah cemas atau orang pendiam mungkin akan jauh lebih gampang ya mengalami halusinasi. Dan tentu juga ada kaitan dengan pengalaman-pengalaman psikologis seseorang. Jadi orang yang mengalami halusinasi ya kebanyakan sebelumnya ada kejadian peristiwa yang tidak menyenangkan yang membuat pasien itu traumatik. Nah, ketika terpikirkan terus-menerus, nah ini yang akan mengaktifasi sistem limbik sehingga memproduksi neurotransmitter dopamin yang berlebihan, sehingga jika itu terjadi dan akhirnya dopamin ini kelopus ya otak, maka ya akan terjadi yang namanya halusinasi. Sehingga ada halnya kita mengerti bahwa memang ada sesuatu yang terjadi di otak ya, secara neurobiologinya memang ada. Nah, untuk kejadian halusinasi memang dari masalah keperawatan yang lainnya, halusinasi itu sebenarnya yang terbanyak muncul atau dialami di semua kasus gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit. Nah, pada pasien skizofrenia ya 70% itu mengalami halusinasi visual, sementara 60 sampai 90% mengalami halusinasi pendengaran. Nah, ini juga banyak ditemukan di riset-riset dan memang terbanyak memang halusinasi pendengaran, dan memang bisa juga ini akan terjadi bareng atau bersamaan juga bisa. Kemudian di Indonesia ya 70% kasus itu yang dirawat di rumah sakit mengalami halusinasi auditorik ya, 20% mengalami halusinasi penglihatan, dan 10% mengalami halusinasi penghidup, pengecap, dan perabaan. Nah, sementara di Rumah Sakit Jiwa Magelang sendiri itu 95% pasien yang dirawat itu mengalami halusinasi tanpa membedakan dari jenisnya. Tentu ketika ini diketahui ya penting buat kita bahwa semua tenaga kesehatan baik dokter, perawat tahu tentang bagaimana merawat pasien halusinasi, bagaimana melatih keterampilan coping supaya pasien itu bisa menolong dirinya sendiri untuk bisa terbebas dari halusinasi ya. Nah, adanya kejadian-kejadian yang dominan di masalah halusinasi ini pada semua kasus yang pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa tentu menjadi perhatian penting buat kita bersama bahwa seharusnya semua perawat mempunyai pengetahuan, keterampilan yang luar biasa untuk merawat pasien halusinasi ini. Nah, ini adalah terkait dengan rentang respon neurobiologis. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada rentang adaptif, tentu ini yang diharapkan ya. Diharapkan kita semua bahwa setiap orang ketika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan, kita inginnya adaptif. Bagaimana pikirannya menjadi tetap logis, kemudian persepsinya juga akurat ya, kemudian emosinya juga konsisten, stabil ya. Ya, kemudian perilakunya juga sesuai ya, nggak aneh ya. Karena kalau pasien halusinasi itu udah aneh ya. Ya. Kemudian tentu secara normal ketika rentang respon neurobiologis masih adaptif, dalam melakukan hubungan sosial juga tidak ada kendala ya. Dia masih termotivasi untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Artinya fungsi harian dan fungsi pekerjaannya masih bisa dikerjakan dengan baik ya. Nah, kemudian di berikutnya di posisi tengah ini pasien tentu masih mempunyai pikiran logis, tapi kadang-kadang sudah mulai menyimpang. Nah, kadang apa yang dia lihat itu dipersepsikan berbeda. Ini yang namanya ilusi ya.
Kadang-kadang dia melihat orang, dikiranya melihat pohon pisang melambai-lambai. Nah, kemudian juga kadang-kadang sudah ada reaksi emosional yang berlebih. Apa itu? Ya tentu ketika mulai dia bingung dengan apa yang dia lihat, kemudian dia memastikan lagi bahwa ternyata salah apa yang dilihat, tentu itu sudah menimbulkan perilaku yang aneh dan pasien itu sudah mulai nggak nyaman sehingga lebih cenderung suka menyendiri. Kemudian di respon maladaptif, ada kadang-kadang pikirannya sudah salah, tidak realistis atau waham. Dan tidak ada objek pun, pasien itu mengatakan ada sesuatu yang didengar, ada sesuatu yang dilihat, ada sesuatu yang dirasa, itu yang namanya halusinasi. Nah tentu dalam konteks seperti ini ketika halusinasinya intens, maka terjadilah yang namanya kesulitan memproses emosi karena menjadi labil nih emosinya, menjadi gampang-gampang sangat mudah sekali berubah. Nah tentu dalam konteks seperti ini biasanya sih sudah perilakunya aneh, mungkin bicara sendiri, tertawa sendiri, mondar-mandir ya, mungkin juga sudah mandinya nggak benar, makan juga nggak benar, seperti itu. Nah kemudian secara hubungan sosial juga sudah tidak tertarik, dia asik sendiri, bisa jadi sudah autistik ya, sudah nggak tertarik lagi bercerita. Kalaupun bercerita mungkin akan inkoheren atau nggak nyambung. Kemudian tentang jenis halusinasi ya, ada beberapa jenis halusinasi yang memang kita kadang-kadang kenalnya hanya yang patologis saja. Padahal jenis-jenis halusinasi itu ada juga yang ternyata non patologis ya. Nah, untuk jenis yang non patologis itu ada yang namanya mendengar suara pada saat sebelum tidur atau pada saat bangun tidur. Nah, kemudian yang patologis itu ya terkait panca indera, bisa saja dia mendengar sesuatu padahal tidak ada sumbernya ya. Nah, itu biasanya halusinasi auditorik. Nah, kalau kita lihat pasien itu seperti bicara atau mendengar sesuatu seperti itu. Nah, ketika halusinasi non patologis itu biasanya dialami oleh orang-orang yang tidak gangguan jiwa ya. Jadi mungkin karena stres ya, karena kelelahan atau karena memang mengkonsumsi obat halusinogenik ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau halusinasi sesaat sebelum jatuh tidur tuh halusinasi hipnogonik ya teman-teman. Sementara hipnopomik itu yang sesaat pada saat bangun tidur. Nah, kalau halusinasi visual itu patologik, dia seperti melihat sesuatu fokus gitu pandangannya pada satu titik. Kalau halusinasi penciuman itu dia mencari-cari sesuatu, mengendus-ngendus seperti itu. Nah, kalau halusinasi pengecapan mungkin dia kan nggak nyaman, jadi bisa jadi pasien itu selalu membuang air ludah, kemudian membuang ludah sembarangan, atau seperti ngemut permen itu merasakan sesuatu yang aneh ya. Dan kalau halusinasi perabaan bisa jadi menjadi tertawa sendiri ya, geli itu, atau menjadi gampang marah-marah ya. Jadi tentu pasien halusinasi ini kalau kita melihat jenisnya bisa saja kita tahu dari perilakunya ya. Ketika kita memang sudah mengenal bahwa dia mengalami halusinasi, berikutnya ya kita harus tahu bahwa halusinasinya ini di fase apa. Karena kalau memang fase halusinasinya itu eh, keempat atau conquering ya mana mungkin akan bisa diajarkan cara kontrol halusinasi ya. Jadi perawat perlu sekali mengetahui fase halusinasi ini karena semakin tinggi tingkatan fase halusinasi tentu kecemasannya juga akan semakin tinggi. Jadi bisa jadi pasien ini berada pada level cemas berat atau panik. Nah, kalau ini terjadi, ya mau tidak mau pasien akan sulit diajarkan. Bahkan ada kecenderungan dia membahayakan dirinya, orang lain maupun lingkungan. Nah, di fase pertama itu ada fase comforting. Tentu ini mungkin masih nyaman pasiennya, masih menyenangkan, cemasnya juga sedang ya.
Kalau kita lihat mungkin tertawa atau senyum sendiri atau seperti menggerak-gerakkan bibir ya, tanpa suara, kumat kamit ya. Kemudian kalau penglihatan juga mungkin pergerakan matanya akan cepat dan respon verbalnya lambat. Kenapa? Udah nggak fokus ya. Dia asik sendiri, banyak diam, dan tentu kalau kita konfirmasi pasiennya, kenapa Anda seperti asik sendiri, kemudian komat kamit, enggak kok, saya enggak mengalami apa-apa, ya, saya baik-baik saja. Tapi ketika diajak ngomong, dia sangat lambat, sangat pelan, sangat sulit untuk merespon apa yang kita tanyakan. Nah, di fase comforting ini tentu kita sebenarnya agak sedikit sulit untuk mengajarkan cara kontrol halusinasi. Fase kedua adalah fase condemning, di mana mungkin pasiennya ini sudah mulai ada peningkatan kecemasan sehingga mungkin akan nadinya itu meningkat atau respiratory rate-nya meningkat, pernapasannya meningkat. Nah, kadang-kadang dia sudah juga menyalahkan apa yang dia alami itu, tetapi dia juga bingung gitu loh, apa ini benar atau tidak ya. Nah, biasanya perhatian terhadap lingkungannya juga kurang, konsentrasinya juga sudah mulai terganggu, dan sulit sekali membedakan ya antara yang realita atau itu halusinasi. Itu yang seringkali membuat pasien ketika ditanya, "Mas, saya lihat tadi kok seperti sedang berbicara dengan seseorang. Pak Jalil nggak melihat tuh, ada apa sih?" Gitu kan. "Nggak ada kok." Ya. Nah, itu seringkali seperti itu. Dan ketika dalam situasi lain, bisa jadi karena dia sudah jengkel, sudah terganggu, bisa jadi sudah mampu mengutarakan, "Oh ya, saya mendengar suara." Tapi di kesempatan lain pasien ini menyangkal. Itu di fase condemning atau fase 2. Jadi pola-pola pasiennya memang kita tidak bisa pegang, kadang mendengar, kadang tidak. Jadi kesannya pasien ini mencela-mencele atau pasien ini apa sih? Nah, biasanya kok perawat menghadapi yang fase condemning ini tentu akan sedikit jengah atau, "Wah, pasien ini kok sulit, kok nggak bisa dipegang ya." Nah, tapi kalau kita mau mengajarkan cara kontrol halusinasi sebenarnya bisa, tapi butuh skill ya, butuh kemampuan komunikasi yang bagus untuk mempolakan bagaimana pasien itu akhirnya yakin ya bahwa apa yang dialami itu masalah yang harus diatasi. Nah, untuk fase 3 atau controlling, di sini pasien memang sudah dikontrol atau dikendalikan oleh halusinasinya. Bisa jadi pasien itu udah cemas berat dan sudah menerima pengalamannya. Jadi udah masuk di dalam alamnya dia, dan kalau memang terganggu ya, dia akan menceritakannya kepada orang lain. Itu sebuah hal yang cukup membuat dia tidak nyaman. Biasanya isi halusinasinya atraktif ya, artinya udah konsisten, aktif sekali ya. Kemudian juga sulit berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau controlling ini ya otomatis ya sudah pola hubungan orang lainnya sudah agak terganggu karena dia asik dengan halusinasinya. Ring perhatiannya juga menyempit. Jadi kalau mau aktivitas sudah nggak bisa konsen, nggak bisa fokus lagi seperti itu. Nah, fase controlling ini sebenarnya pas sekali kita mengajarkan cara kontrol halusinasi ya. Fase 4 adalah fase conquering, di mana pasien mungkin udah panik, sangat takut sekali. Pasien dikuasai oleh halusinasinya dan cenderung ikut perintah halusinasinya. Mungkin saja pasien sudah sangat beresiko melakukan perilaku kekerasan atau agresivitas, bisa jadi sudah melakukan perilaku kekerasan. Dan ada beberapa orang bahkan menuruti untuk melakukan bunuh diri, mencoba bunuh diri. Nah, kemudian pasien ini tergantung dari isinya. Kalau isinya itu mengganggu, apalagi menyuruh, mungkin akan melakukan perilaku-perilaku aneh atau cenderung menjadi agitasi. Tapi kalau suaranya mengaksikan, ya, atau menjelek-jelekkan dirinya, bisa jadi dia menjadi autistik atau cenderung katatonik, ya, atau stupor, atau dia diem 1000 bahasa. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, kemudian pada fase conquering ini tentu pasiennya sudah nggak bisa ikut
perintah kita. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Kemudian ada beberapa hal yang memang kita harus waspadai yang bisa saja itu memicu halusinasi. Jadi kalau kita memang ingin mengatasi halusinasi yang dialami pasien, tidak ada salahnya kita pengen tahu juga sebenarnya latar belakang dia sampai mengalami halusinasi ini apa. Ya, kalau ini diketahui, saya yakin akan jauh lebih mudah. Misalnya nih, satu, karena faktor fisik. Orang yang kelelahan dalam situasi demam yang tinggi, atau konsumsi alkohol, atau mungkin dia ada kesulitan tidur yang lama, ya jangka panjang, tentu akan sangat mudah sekali mengalami halusinasi. Nah, tentu dalam hal ini kita juga harus ditanyakan ke pasiennya, apakah eh, waktu sebelum mendengar suara-suara apa yang terjadi, apa kelelahan atau bagaimana. Kemudian emosional. Nah, secara emosional tentu kebanyakan pasien halusinasi mengalami yang namanya kecemasan. Kecemasan yang berlebih tentu akan menimbulkan ketakutan yang tidak terkontrol. Nah, banyak hanya gara-gara dia tidak mau dirawat rumah sakit, dia takut nanti pulangnya dengan siapa, kapan, dia nggak butuh obat tapi dipaksa minum obat, akhirnya pasiennya cemas. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa saja muncul halusinasi yang memerintahkan untuk pulang ya. Kemudian secara intelektual, tentu adanya penurunan fungsi ego, ya dapat menekan atau melawan impuls ya, dan muncul kewaspadaan yang berlebih. Tentu kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, mudah lupa, sulit konsentrasi ya, misalnya pada pasien-pasien mental retardasi yang tentu intelektualnya rendah, sangat rawan sekali mengalami halusinasi karena dia sendiri cemas, tidak bisa minta tolong bantuan orang lain karena terhambat komunikasinya. Kemudian secara sosial ya, hubungan interpersonal yang tidak memuaskan akan sangat menimbulkan coping pasien nggak baik sehingga cenderung menyendiri dan asik sendiri sehingga muncullah halusinasi. Secara spiritual, kadang-kadang pengalaman spiritual seseorang itu bisa membuat seseorang gampang mengalami halusinasi. Ketika dia tidak pasrah bahwa apa yang terjadi itu atas kehendak Allah, kemudian dia tidak mempunyai ritual-ritual yang dilakukan, ibadah, sholat dan sebagainya, itu sangat bisa sekali mengalami halusinasi. Sehingga ketika dia rajin sholat, rajin baca doa, ibadah, mungkin bisa dipastikan kemungkinan mengalami halusinasinya kecil. Kalaupun misalnya dia mengalami juga halusinasi, tentu akan lebih mudah untuk diatasinya karena dia sendiri sebenarnya sudah. Untuk bahasan berikutnya, Bang Jai akan mencoba membahas tentang penyebab halusinasi berdasarkan jenisnya. Nah, di dalam bagian 2 ini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Satu, terkait penyebab halusinasi berdasarkan jenis halusinasinya. Yang kedua, terkait dengan peran neurotransmitter terhadap halusinasi dan lobus otak yang berperan ya. Jadi jangan lupa ditonton terus ya. Kemudian juga kaitannya dengan psikopatologi halusinasi. Jadi nanti harapannya akan tahu bagaimana sih perjalanannya sampai terjadi halusinasi. Dan tentu juga teman-teman akan tahu bagaimana rupa respon umum fungsional adaptif pada masalah keperawatan halusinasi ya. Dan tentu juga dampak dari halusinasi jika tidak diatasi. Itu kira-kira bahasan berikutnya. Jika Anda suka dengan penjelasan saya tadi, silahkan like, berikan komentar yang positif, yang membangun, kemudian aktifkan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika memang ini ada manfaat, bagikan ke teman, saudara, atau siapapun yang membutuhkan informasi itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.